Oke. Jadi di sini kita akan membahas yang namanya dinamika benda tegak. Mungkin nggak semuanya aku bahas ya. Lebih tepatnya aku bahas tentang kasus-kasus slip dan contoh soalnya. Oke. Untuk yang pertama, kita akan meninjau nih. Bentar. Kas- Kasus khusus kondisi tidak slip. Nah, yang dibahas di kasus khusus kondisi tidak slip itu apa? Kita kan biasanya tahu bahwa kita hanya gini kan. Nah, maksud fisis dari ini apa sih? Nah, kita akan membahas gimana sih cara dapat V sama dengan omega R. Apakah kita langsung apa ya? Namanya kayak langsung jujuk di sini atau kita bisa bedah nih asal usulnya ini. Oke. Nah, di sini kita akan membahas dua dua apa ya namanya? Dua bukti di mana satunya kita buktikan dengan diferensial, satunya kita buktikan dengan kasus fisis. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi ya. Metode fisis. Nah, kalau kita meninjau ada sebuah lingkaran, oke, di mana lingkaran ini berjari-jari R dengan memiliki kecepatan pusat massa, sorry, bentar, sebesar V dan omega sebesar omega ya. Mungkin nggak apa-apa ya, kurang rapi dikit. Yang penting biar cepet dah. Nah, kalau metode fisis, kita kan tahu ya, kalau misal benda tegar di setiap titik benda akan mempunyai kecepatan linear yang sama. Maksudnya gimana? Misal gini, aku punya di sini ya, aku punya kecepatan benda sebesar V, pusat massa. Maka, jika aku ambil elemen sebagian elemen kecil, maka di sini kecepatannya berapa? V. Di sini V. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap elemen benda yang bergerak translasi sebesar V akan memiliki kecepatan sebesar V. Kalau misal kalian masih ragu, ibarat gini, kalau kita punya benda ya, benda padat, bergerak kecepatan V. Nah, logikanya, kalau misal benda di sini kecepatannya beda-beda, otomatis benda itu hancur nggak sih? Harusnya hancur. Kenapa? Karena benda di sini bergerak 10 cm per detik. Yang atas 5 cm per detik. Otomatis yang atas ketinggalan kan? Jadi
benda tersebut tidak utuh lagi. Jadi tidak bisa disebut satu kesatuan benda. Oke, berarti kita punya di sini V juga. Di sini V juga. Nah, setiap jika punya kecepatan sudut, maka dia kan akan tegak lurus dengan jari-jarinya ya. Maksudnya gimana? Nih, mungkin aku kasih warna beda ya. Kalau misal kita tinjau di sini, maka kan ini tegak lurus ya, sebesar omega R. Kalau di sini, akan di sini ya, omega R. Oke? Nah, kalau di sini, dia akan jadi berlawanan, omega R. Nah, mungkin bisa mulai nangkep ya, maksudnya gimana. Alhasil, bentar, supaya tidak slip, titik kontak harus bernilai berapa? V kontak harus bernilai nol. Kenapa nol? Jadi gini, kalau misal di sini titik kontak tidak bernilai nol, maka benda tidak selip lagi. Atau istilahnya kalau bahasa Jawa itu kepleset gitu. Kalau kalian pernah kepleset kan pasti nyadar kan, kalau misal kita kepleset, tiba-tiba kecepatan kaki kita kan tinggi. Maksudnya melebihi batas dia bisa statis atau dia tidak selip. Gini-gini. Karena V kontak nol, maka kita dapatkan V min omega R sama dengan nol. Maka V sama dengan omega R. Terbukti ya? Bentar. Kalau misal masih ragu nih, kita bisa buktiin lagi dengan persamaan diferensial. Metode diferensial. BTW, sebelum aku lanjut metode diferensial, ada yang ditanyakan nggak? Ntar, adakah? Kalau misal ada, on mic ya. Sambil ku lanjut, kalau misal ada yang ditanyakan langsung aja. Mungkin ini sepele ya materinya, tapi ini menjadi fundamental banget sih buat kita mau meninjau kasus yang lebih kompleks. Nanti kalau kita udah paham ini, di akhir sesi nanti aku kasih contoh soal lah, di mana membutuhkan pemahaman seperti ini. Oke, kita sekarang akan meninjau metode diferensial. Bentar. Enaknya gue bisa. Hmm, sorry, kayaknya nggak sama ya lingkaran. Bentar.
Ada kesalahan bentar. Nah, oke. Nah, yang ku maksud metode diferensial itu gimana? Jadi gini, kita membuat bahwa di sini ada titik kontak yang namanya titik A. Oke, bentar. Titik P aja. Wis. Nah, di sini kalau kita meninjau bahwa dia itu bergerak translasi sebesar V dan rotasi sebesar omega, maka dapat kita katakan gimana? Sorry, 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 kebalik. Bentar. Nah, kalau misal omega di sini arahnya sini, otomatis titik P akan bergerak ke belakang kan? Jadi tadi kebalik. Di sini kira-kira. Kenapa di sini? Ini kan panjang ya. Otomatis di sini lumayan panjang juga. Titik P akan berpindah di sini. Kalau kalian amati, eh, kita ubah ini warna apa ya? Biru. Titik yang di sini, sorry bukan titik ya. Lintasan yang di sini akan sama dengan lintasan yang di sini. Ya kan? Kira-kira gimana itu? Berarti titik P telah menempuh jarak jarak sejauh apa? Anggap aja jarak sejauh S. Mungkin jangan gini ya, takut ada yang salah paham. Nah, pakai ini aja biar enak. Nah, di sini ini S, maka ini juga S, S. Nah, si lingkaran sudah bergerak sejauh theta. Kita dapat menyimpulkan apa? Bentar. Kita kan dapat mengetahui bahwa ada hubungan jarak linier itu jari-jari dikali theta. Iya kan? Hubungan lingkaran, keliling lingkaran. Jadi theta itu dalam radian. Maksudnya gimana? Gini, keliling lingkaran itu apa sih rumusnya? Pi apa? Pi R ya? Nah, pi di sini kan dalam radian. Jadi kita singkat itu dalam theta. Kita turunin terhadap waktu, ds per dt sama dengan R kan konstan ya, d theta per dt. Kita tahu bahwa ds per dt itu apa? Kecepatan linier. Kalau d theta per dt, kecepatan sudut. Maka dapat kita katakan bahwa V sama dengan R dikali omega. Atau omega, sorry, sorry.
P sama dengan omega R. Gimana? Ada yang ditanyakan? Mungkin ku kasih 1 menit ya buat lihat-lihat ini dulu. Barangkali ada yang ditanyakan. Ntar aku cek cek chat. Ini ada yang ngechat enggak ya? Sorry ya, semisal ada yang chat pribadi, di sini aku nggak bisa lihat chatnya. Mungkin bisa langsung on mic aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Kita kan udah bahas yang ini ya, yang misal medan buat menggelinding itu diam. Ini kan medannya nggak bergerak, ta? Anggap aja medannya tanah, nggak bergerak. Ataupun meja kan nggak bergerak. Terus gimana kalau misal kita ubah kasus di mana ini, ini ya, yang aku tunjuk ini bisa bergerak juga ke sana. Itu gimana kira-kira? Nah, kita akan membahas itu Bang, di sini. Oke, jadi kita akan pakai metode fisis dulu. Kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini. Ah, kayaknya terlalu pendek ya. Bentar. Nah, nah, oke, oke. Kita salin dulu. Ini. Jadi, kita udah punya gambar. Kita udah punya bahan nih. Gambarnya gini. Sekarang, aku mau kasih ini benda satu. Aduh, ini benda satu. Ini benda satu. Ini benda dua. Oke. Ini nggak usah seharusnya. Benda satu, benda dua.
Nah, di mana benda satu ini mempunyai kecepatan V1. Yang lingkaran ini benda 2 mempunyai kecepatan linear V2 dengan bergerak omega. Di sini bisa ke belakang, bisa ke depan ya. Untuk kasus ini mungkin aku kasih ke belakang. Nah, kalau misal udah gini, kita kan dapat mengamati apa yang terjadi. Ntar, ada yang chat ya? Sorry, sorry, sorry. Baru baru bales. Lalu ke saya ini. Oh, oke oke. BTW ini aku jelasin dari dasar ya. Ini kenapa? Ini ada yang coret-coret kah? Jadi, kenapa aku buat ada metode fisis, ada metode diferensial? Itu karena gini, biasanya kebanyakan anak itu nggak tahu kira-kira gimana sih pembuktiannya, kalau fisis gimana, kalau diferensial gimana. Kadang kan ada yang tahu fisisnya tapi nggak ada yang pernah tahu diferensialnya, ataupun sebaliknya. Hasil aku jelasin di sini dari ah, satu-satu, mulai dari metode fisis, metode diferensial, dan kasus-kasus tertentu. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh chat lagi ya. Sorry, sorry. Barusan apa itu? Baru tahu kalau bisa lihat chat di atas ini. Oke. Oh, tadi sampai mana ya? Oh, ini omega. Jadi kalau kita kayak gini, ada kasus kayak gini, kita tinjau masing-masing dulu benda. Yang pertama kita tinjau lingkaran. Bentar. Apa aku kasih warna beda aja ya? Gak apa-apa lah. Lingkaran itu bergerak kecepatan dengan V2. Sesuai kan sama yang aku jelasin tadi, bahwa setiap elemen akan memiliki kecepatan yang sama, V2. V2. Tapi apa yang menjadi pembeda? Ini kan ada omega arahnya ke sana. Otomatis kalau ngikutin nih, ngikutin arahnya omeganya ke sini, ke sini. Kalau di titik ini kira-kira gimana? Oh, mungkin aku kasih warna beda ya. Kalau merah kan nanti tempok warnanya. Aku kasih warna hitam aja. Kalau gini kan enak ya. Berarti kalau kita ngikutin arah omeganya di sini, maka kita punya kan omega itu ke sini arahnya sebesar omega R. Terus kalau ngikutin lagi di sini, di ini pasti ada omega juga. Arahnya ke sana kan, tegak lurus. Omega R. Ngikutin lagi berarti gimana? Arahnya ke sana sebesar omega R. Sekarang kita tinjau yang apa ini bangun kotak ini. Oke, ini santai aja kok. Aku ya jelasinnya santai biar nggak apa ya, nggak ada miss. Jadi kalau misal mau tanya, tanyakan aja. Kan benda ini bergerak
V1 ya bergerak pusat massa. Maka dapat kita katakan di bawah sini juga V1, di bawah sini juga, di atas sini juga V1. Bahkan di titik ini juga V1. Terus gimana? Kita tinjau titik kontak. Titik kontak kan yang di sini. Titik kontak. Nah, berarti di sini kan titik kontaknya. Kalau yang di lingkaran, dia di sini. Oke. Berarti kita masih butuh berapa kecepatan di titik kontak yang di sini. Kan setiap titik elemen tadi, kalau dia bergerak translasi gimana? Sama. Berarti di sini berapa? V. Oh, sorry. Beda warna ya. V1. Oke. Mungkin aku tulis biar enak. Jika kondisi sleep, syarat, sorry, jangan coret-coret ya. Siapa ini? Boleh dilangin? Siapa? Dilanda. Jika kondisi sleep, syaratnya itu gimana? Eh, Syaratnya titik kontak total resultan kecepatan harus harus apa? Harus sama. Oke. Eh, oke. Aku kotakin biar rapi. Nah, kira-kira gimana nih? Ini jangan kayak gini ya. Warnanya terlalu apa? Terlalu jreng. Titik kontak. Nah, kira-kira gimana nih? Kalau misal kondisi sleep, syaratnya harus total resultan kecepatan harus sama. Coba kalian sambil apa itu? Hmm, apa namanya? Berpikir. Coba aku cek. Ada yang ditanyakan kah? Kalau misal malu boleh deh tanya di chat. Mungkin aku kasih waktu 1 menit ya buat tanya. Habis itu kelanjut. Ini nggak ada ya. Oke, mantap mantap. Berarti insya Allah paham lah. Oh ada. Oh oke. Sorry ya belum kejelasin. Hmm, ada yang tanya nih. Arti kondisi sleep itu apa? Gini, mungkin. Nah, sorry ya. Udah. Oke. Jadi sleep itu apa?
Biasanya kalau di fisika itu pakai yang namanya kata slip dan tidak slip. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu artinya apa? Slip itu artinya sorry, sorry. Aduh, ini ikut kehapus ini. Nah, slip itu kalau di bahasa Indonesia artinya tergelincir. Nah, kalau misal mau, kalau misal ada yang dari Jawa nih, slip itu artinya kepleset. Jadi kita kan sering banget kan kepleset kalau misal sandalnya aus atau sepeda bannya itu udah tipis, itu kan pasti sering kepleset kan. Kepleset itu nama lainnya slip kalau di bahasa fisika. Otomatis kalau misal ada kata non slip, non itu dalam bahasa Inggris apa? Tidak kan? Berarti kan tidak tergelincir, tidak kepleset kan? Berarti gitu aja. Tidak tergelincir, tidak kepleset. Nah, gini-gini. Biar beda warna. Mungkin. Nah, siapa tadi yang tanya? Gimana? Jocelyn udah paham kah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Gak apa-apa. Oke, mantap, mantap. Di sini kita interaktif aja ya, biar enak gitu. Nanti biar kalau misal ada yang kurang paham, nanti aku jelasin, insya Allah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Nah ya, tadi apa? Jika kondisi sleep. Oh, sorry, sorry. Ini harusnya kondisi non-sleep. Jika kondisi non-sleep. Nah, makanya kok ada yang tanya. Ternyata aku salah nulis. Jika kondisi non-sleep, syarat result total. Oke, ini aku hapus lagi ya. Gini, baru ini benar. Nah, tadi ya. Ada yang tanya lagi kah? Nah, ya, supaya tidak kepleset. Jadi gini, jika kondisi non-sleep udah terpenuhi nih, syaratnya apa sih? Supaya memenuhi kondisi non-sleep, itu total resultan kecepatan harus sama. Maksudnya gimana nih? Gini aja wes. Kalau kalian di mana ya enaknya ya? Kalau kalian main apa itu ya nama lupa aku. Itu loh, yang bisa muter-muter itu kan apa? Ya? Apa biang lala ya? Kayaknya itu yang bisa muter-muter gini. Apa ya?
Ini kan ada bundaran ya. Nah, kita itu ini kan muter gini. Gini wes. Ini bundaran. Mainannya itu muter gini. Nah, kita kalau misal di sini kita lari. Tapi kan ini muternya cepet ya. Sedangkan kita larinya ya terbatas. Kira-kira itu kita jatuh kan ke banteng kan. Istilahnya ke banteng itu kayak apa ya? Jatuh lah, kayak jatuh. Nah, itu disebabkan apa? Otomatis kalau misal kita tinjau manusianya nih, dia kan lari. Tapi kan ininya muter sebesar omega R. Nah, ini kalau omega R lebih besar dari V, lebih besar dari V, kan kita sebagai manusia kan kebanting jatuh, ya kan? Nah, itu berarti kondisi sleep atau kondisi tergelincir. Berarti syarat supaya misal orang itu tidak tergelincir di medium bergerak, gimana? Kecepatan dia harus sama. Gimana? Kira-kira nangkep nggak? Kalau misal kita sama, kita bisa menyamakan kecepatan nih. Otomatis kan kita bisa mengikuti, iya kan? Kalau misal kita tidak bisa, ya ini kita terjatuh, bisa menyebabkan kecelakaan. Oke. Mungkin itu hanya gambaran ya, secara garis besarnya gitu, supaya kalian bisa paham. Berarti kalau misal kita kasus seperti ini, berarti kecepatan titik kontak harus sama. Oke. Nah, tadi kita, kita lanjutkan kecepatan titik kontak harus sama, maka gimana? Kita punya di titik kontak lingkaran itu omega R ditambah V2. Berarti di sini ya V2 ditambah omega dikali R. Berarti harus sama dengan apa? P1. Ya kan? Maka kita punya hubungan bahwa V1 sama dengan V2 ditambah omega R. Oke. Nah, gini. Sekarang kita akan membuktikan dengan metode apa? Diferensial. Mungkin setelah kita membahas yang ini, kita akan langsung ke contoh soal aja ya. Biar kita nggak ngawang gitu loh. Kalau materi aja kan kita masih meraba-raba. Ini gimana ya kalau misal dicontohkan di soal gitu. Berarti sekarang metode diferensial. Oke, ke- sekarang kita gambar lagi. Mungkin aku bisa aja sih. Mana enaknya?
Nah, ini eh mana tadi? Bentar ya. Error masih. Oke. Mula-mula kan si lingkaran di sini ya. Nah, dengan mana tadi? Ini omega, di sini V1, di sini V2. Otomatis Kak ini kan mula-mula. Mula-mula itu anggap aja kita kan T-nya masih nol. Oke, udah kebagian ya. Kalau misal udah nggak nol lagi gimana? Misal di suatu T T bisa berapa detik lah. Yang penting posisi setelah kita tinjau. Kira-kira gimana posisi lingkaran? Nah, setelah apa itu namanya? Kita tinjau T saat T ya. Gini, maksud T saat T itu gini dulu. Kita kan tinjau awal kondisi mula-mula saat T-nya nol. Nah, saat T-nya di suatu titik, kayak T saat 5 detik atau 4 detik, itu boleh macam-macam lah. Kita dapatkan, hmm, nah, ini lingkaran yang mula-mula tadi. Ini lingkaran, sorry. Lingkaran saat sudah di T. Nggak sama ya? Seharusnya harus sama sih, biar memenuhi. Nah, ini udah sama lah ya. Hmm, nah, di sini aja. Oke, tapi ini tak hapus aja ini. Oke, kalau kalian lihat, mana ya? Kalau seperti ini kita harus tahu cara menghubungkan jarak antar jarak. Maksudnya, eh, merah, ungu apa merah? Ungu aja, wis, biar beda. Maksudnya gimana? Kalau misal tadi oh ya, gini. Titik P-nya di mana? Di sini titik kontak. Anggap aja kalah. Berarti saat dia bergerak nih, seret. Dia udah di mana? Di sini. Anggap aja di sini dah. Nah, oke. Tapi ada yang beda nih. Kira-kira bedanya di mana? Tadi kan gini ya. Kira-kira bedanya di mana? Oke, gini. Ini gimana caranya? Nah, ini.
Tetap dia sudah bergerak sejauh theta, ya kan? Nah, yang perlu kita pahami bahwa jarak ini kira-kira itu sama kayak apa? Jarak apa? Gimana? Ada yang bisa kah? Mungkin jangan gini ya. Eh, maksudnya gambarnya biar lebih paham jangan gini. Ntar ada yang chat nih. Iya, busur. Cuman ada pembedanya nih dari yang tadi. Bedanya gimana? Oke, mungkin aku hapus aja ya. Kayaknya takutnya kalau gambarnya gini, apa itu kurang nangkep gitu istilahnya. Soalnya kan terlalu lebar. Nanti kira-kira di sini. Nah, kalau kayak gini insya Allah nangkep lah. Jadi titik K itu kan di sini. Anggap aja di sini aja wis. Biar enak. Titik K. Nah, yang biru-biru ini kan. Ini kira-kira gimana? Sebentar. Nah, ini dapat kita tinjau. Bentar. Ini pusat massa. Ini kira-kira benda berapa yang bergerak? Benda dua. Kalau benda satu, itu di mana? Di sini. Eh, kok mayat? Nah, ngeri-ngeri. Kira-kira ada yang nangkep nggak gini? Gimana, gimana? Apakah ada yang nangkep? Ini kenapa gini? Karena kan ada pergeseran kan pusat masanya. Alhasil seolah-olah dia ke belakang. Padahal dia kan sama-sama bergerak
ke depan. Cuman karena gini wes, ibarat itu gini. Kalau misal masih bingung, ak- lingkaran kan bergerak ke sana, ke sini. Otomatis dia kan ke sini. Tapi kan kotaknya bergeraknya juga ke sana. Nah, dia seolah-olah ke belakang gitu. Oke. Terus yang busur tadi siapa yang jawab busur tadi? Tak izin tanya berarti benda dua itu juga. Ya, translasi ke depan. Semuanya translasi ke depan. Nah, yang busur itu jadi ini, jadi pembedanya itu gini. Bentar, ini gimana nih yang ini? Nah, mungkin aku kasih warna apa ya? Merah aja ya. Ini kan ya busur. Busurnya sudah berjauh apa? Bergerak theta ya. Itu sama dengan ini. Yang ini. Nah, berarti kita dapat hubungan di mana mm, mm, mm. X1 sama dengan X2 ditambah apa? Ini apa? R dikali theta. Oke, R theta. Kalau kita turunkan terhadap waktu, X1 itu jadi apa? Tak diturunkan terhadap waktu. Jadi kecepatan benda satu. X2 jadi kecepatan benda 2. Ditambah om theta kalau diturunin kan omega ya. Berarti gini guys, R theta dot. Nah, theta dot itu adalah omega. Maka dapat kita katakan V1 sama dengan V2 ditambah omega R. Oke? Terus. Salah, salah. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, apakah ada yang ditanyakan? Terbukti ya. Jadi itu gini, dia kan bergerak omega ke sana. Ini kan dia berpindah omega. Oke? Tapi kan dia bergerak translasi juga. Seret gini. Di sini. Sedangkan ini kan juga bergerak translasi. Ini. Boleh dicet kalau mau tanya. Nggak jadi lingkarannya itu rotasi ke belakang, tapi karena benda satu ke depan. Oh, oke. Bukan rotasi ke belakang ya. Jadi gini ya. eh kita lihat ini dulu. Dia rotasinya ke mana? Oh, maksudnya ke belakang itu gini. Nah, kalau ke belakang gini benar. Kalau misal dia ke belakang gini, itu enggak ya. Gini, gini, gini. Maksudnya ke belakang itu gimana ya? Biar takutnya salah paham aku. Oh, ya, ya, ya. Ya, benar-benar. Jadi kan benar-benar. Siapa tadi yang tanya? Tak kirain ke belakang gimana. Tak kirain ke belakang mundur gini. Kalau ke belakang rotasi, benar. Jadi lingkaran ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi kan karena berlawanan arah jarum jam, dia kan bergerak ke belakang. Oke.
Tapi dia kan bergerak translasi ke depan, ya kan? Seret, gini, dia bergerak, seret. Ini kan mula-mula, dia bergerak ke sana. Terus dilanjut, dia rotasi juga. Gimana? Kira-kira nangkep gak? Dia translasi juga rotasi. Ini translasi, dia rotasi juga. Nah, kalau secara logika, supaya tidak slip, total jarak ini harus sama dengan total jarak yang ditempuh benda satu atau benda yang di bawahnya, yaitu X1. Siapa tadi yang tanya? C. Siap-siap. Nah, ada yang ditanyakan lagi belum? Yang lain, sebelum kita ke contoh soal. Mungkin sambil tanya-tanya, aku izin sebentar dulu ya. Mau minum. Oke, ada yang tanya. Eh, berlaku. Ini berlaku juga untuk percepatan ya. Jadi nanti ada kasus khusus lagi di mana ada percepatan juga. Percepatan linier ataupun percepatan sudut. Itu berlaku. Kenapa berlaku? Coba deh kalian turunin kecepatan terhadap waktu. Itu kan nanti jadi percepatan dan percepatan sudut. Jadi berlaku. Nanti itu ngarahnya ke dinamika rotasi lebih cenderung ke katrol sih. Jadi nanti kan misal ada katrol. Katrolnya itu talinya bukan dililitin di tengah, dililitin di samping. Contoh ya, contoh kayak gini. Gimana ya? Misal aku punya katrol, talinya di sini. Eh, anggap aja gini, wes. Ini titik tetapnya yang nempel, dia terhubung. Oh, ini ditarik, ditarik, ini ditarik, ini biar bebas. Ini kan tali, talinya itu melilit. Ditarik, kecepatannya itu A. Otomatis di sini kecepatannya apa juga? Di sini juga A kan? Tapi yang jadi pembeda, kita harus mengecek. Kalau secara logika ya, ini ditarik, ini melilit. Ini kan ke bawah. Anggap aja kecepatannya A1. Karena ini ke bawah, ini kan melilit. Otomatis dia kan talinya memudar. Jadi tambah panjang kan ke sini. Berarti dia punya kecepatan sudut alfa. Otomatis di titik kontak itu ada apa? Ada alfa dikali R sama A1. Maka eh kita punya hubungan itu gimana? A itu harus sama dengan alfa dikali R dikurangi A1. Ini. Nah, makanya aku bilang bahwa memahami ini sangat penting. Karena kalau kita nggak paham ini, ya gimana ya? Nggak bisa ngerjain. Walaupun kita udah tahu ya, di sini ada gaya berat, ada gaya tegangan tali,
mungkin ada gaya eksternal lain. Mungkin kita tahu cara hubungin dengan hukum Newton 2. Cuman kalau kita nggak bisa hubungin percepatan sudut, kecepatan benda yang lain kan kita nggak bisa ya buat nyari kesimpulan men-solve problem. Oke, itu pertanyaan yang barusan. Oke, bentar aku cek lagi. Tadi ada yang tanya lagi. Apa ini? Kalau misal benda duanya merupakan balok itu bakalan cenderung ke belakang ya, Kak? Eh, kalau misal dia balok, bukan cenderung ke belakang sih. Kalau dia sama-sama balok, dia kan nggak bisa ngelinding. Kecuali emang ada gaya torsi dari luar ya. Misal aku kayak ngangkat balok, muter balok itu bisa. Cuman kalau misal dibiarkan kan nggak bisa ngelinding. Jadi nggak bisa kalau sama-sama balok. Kecuali emang ada gaya atau impuls yang bekerja sehingga membuat si balok itu menggelinding. Boleh jelasin ulang katanya nggak ya, Kak? Maaf ya kurang ngerti. Oh, mungkin aku jadiin soal aja ya itu ya, yang katrol. Oke, boleh, boleh. Aku kasih judul apa ya, ini? Katrol dililit, itu aja. Gini ya, gini ya. Atau katrol aja lah, katrol. Jangan deh. Soal satu. Gini aja. Biar enak nanti. BTW nanti ini ku bagikan ya. Yang penting kalian join sampai akhir biar bisa masuk ke grupnya. Nanti untuk masalah grup, temanku Elisa yang handle. Oke, aku buat gambar dulu ya. Enaknya gimana? Gini-gini. Oh, salah ya. Ini anggap aja meja ya. Meja, terus ada benda di sini. Kira-kira ada apa lagi? Terus kita bisa bikin katrolnya di sini. Ntar, harusnya gini gak sih? Gambar. Sorry ya, dikit dikit lama. Soalnya ini buat soalnya dadak. Ini gini seret. Oh, sorry. Jangan gini. Anggap aja ini di sini. Nih.
Ini. Nah, kenapa ini? Nah, ini kan enak ya. Nah, ini jadi wes. Ntar ya. Wes. Oke, udah jadi soalnya ya. Ini benda satu, ini benda. Oke, sebelum aku coret-coret, aku salin dulu. Nih, sorry sorry. Eh, bentar ya, ini error. Nah, udah. Mhm. Ah, nah, terus disalin, kita buat lagi di sini. Kenapa kita buat lagi? Nanti aku di sini itu buat kasih tahu soalnya. Yang satunya buat gambarin diagram gayanya. Maksudnya gimana? Ini meja diam. Nah, ini benda M1. Ini benda M2. Di sini M2 lebih besar dari M1. Kita disuruh nyari hubungan, carilah hubungan percepatan pusat massa satu dan dua. Ini kan yang tadi ditanyakan. Mungkin soalnya beda ya, tapi ini sama kok. Mm, mm, mm. Mm, mm. Oke, ini sama percepatan gravitasinya. Oke, kalau kita meninjau, kalau misal nih M2 kan lebih berat ya. Kalau misal ini a- mula-mula diam semua, karena ini lebih berat, otomatis ini kan melilit, dia melilit. Gini wes,
Kalau misal aku punya tak lingkaran gini, dia jatuh ke bawah. Dia kan nggak mungkin ini nempel kan, karena dia melilit. Otomatis dia lepas nih. Maksudnya lepas gimana? Ini tali nih. Nah ini kayak ada tali gait gitu loh. Kayak dia gelinding, gelinding, gelinding. Karena dia ke sini, mas ini kan istilah sederhana ya. Jadi dia nanti awalnya gini, jadi gini. Karena dia gelinding di sini. Gelinding sama dia bergerak ke bawah. Semoga paham ya. Nah, dari sini kita dapat ide buat nyari percepatan. Hmm. Kita kan tahu ini benda satu, ini benda dua. Nanti kita dapat katakan ini ada percepatan apa? A dua. Terus apa ada lagi? Ada apa? Ini di sini ada percepatan A1. Kalau misal di sini percepatannya A1, otomatis semua sepanjang tali percepatannya harus sama. Oke? Idenya gitu ya. Ini kan talinya nyambung ya. Otomatis harus sama kan? Gak mungkin di sini A1, di sini A2. Yang ada sini putus. Ya kan? Alhasil karena percepatannya sama, talinya tegang. Karena tali tegang, maka dapatlah dikatakan sistem katrol. Oke, berarti kan di sini kita dapat katakan ini A1, di sini A1, di sini juga A1. Oke, tetapi dia kan di sini juga menggelinding. Menggelindingnya arah kemana? Ke sini. Dengan percepatan sudut alfa. Berarti alfa kan? Oke. Nah, sekarang karena kita udah tahu nih, gini, di sini kan kita konteksnya hanya mencari hubungan percepatan ya. Kalau misal kita nyari gaya-gayanya, bisa aja. Cuman fokus kita sekarang nyari hubungan percepatan. Berarti kita dapat misah gimana? Misah gini, bentar ya. Ini lingkaran, benda dua tadi. Terus kan ada titik kontak lagi. Itu di sini. Anggap aja kita bisa lah istilahnya. Tapi konteksnya sama kok. Di sini ada percepatan apa? Oh, titik kontak sebaiknya aku kasih warna beda ya, biar eh, memudahkan pemahaman. Ini titik kontak. Titik kontak itu yang ini. Aku kasih warna yang sama, yang ini. Oke, ini kecepatannya apa ini? Wow, terlalu besar. Ini aja. Ini A, waduh, miring. A1. Iya kan? Ah, bener ya, A1. Terus, ingat, di setiap titik benda, kecepatan tadi harus sama.
ya kan? Berarti kalau misal berlaku juga percepatannya harus sama. Berarti di sini juga A2, ya kan? Ingat bahwa dia juga punya percepatan sudut. Di mana? Mengarah ke sini kan? Ki- Kalau kita tinjau nih di sini, berarti dia punya percepatan tangensial sebesar berapa? Alfa dikali R. Kalau di sini, alfa dikali R. Berarti kalau di sini berapa? Gini kan? Muter gini kan? Berarti ke sana. Alfa dikali R. Ingat bahwa di titik kontak supaya tidak slip harus sama. Karena harus sama berarti gimana hubungannya? A1 harus sama dengan A2 dikurangi apa? Alfa dikali R. Maka soalnya gimana tadi? Carilah hubungan percepatan pusat massa 1 dan 2. Maka dapat kita katakan bahwa biar nggak ada negatif ya, bisa kita katakan bahwa A2 sama dengan A1 ditambah alfa dikali R. Nah, dapat deh kita hubungan percepatannya. Gini, gimana nih? Ada yang tanya kah? Mungkin abis ini aku lanjutin gimana cara nyari A1-nya sendiri, A2-nya sendiri. Sebelum itu boleh tanya kok. Sebelum ku lanjut, bentar. Ini kuliatin tadi ya. Ehm, nih, oh, sepertinya ada yang tanya ya. Sebentar, sebentar. Bentar, apa ini? Kalau misal kedua benda punya percepatan sudut gimana, Bang? Oke, oke. Di sini berarti, oke. Mungkin aku nggak nyari A1 sama A2 ya. Karena kan kalau misal kita nyari A1 sama A2 udah beda topik kan. Itu topik apa? Dinamika linear sama dinamika rotasi. Eh, karena kita sekarang fokus membahas hubungan percepatan, maka aku ini kan kebetulan ada yang tanya sih. Siapa ini? Kurnia. Kalau tanya, gimana kalau kedua benda punya percepatan sudut? Oke, mungkin karena ini waktunya aku kurang berapa ya? Sekitar 25 menit ya. Mungkin soal terakhir itu ya. Aku bikin soalnya dulu. Ini kan kalau misal kasus di mana satunya itu apa? Salah satunya
ada percepatan linear, percepatan sudut. Kalau misal dua-duanya ada percepatan sudut gimana? Mantap, mantap. Berarti kita gambar lagi. Bentar. Oh, bentar. Soal dua. Hmm, Katrol juga. Oke. Oke. Kita gambar di mana ini? Gambar di sini aja. Oke. Ini apa ini? Bentar. Aku pindahin dulu ini. Bentar, bentar. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ini benda satu, ini benda dua. Oke, soalnya tetap sama ya. Mungkin aku bisa ini pakai ini ya. Yes. Oke. Eh, buat ngotakin soal. Nah, oke. Jadi M2 lebih besar dari M1. Sesuai ya, M2 lebih besar dari M1. Carilah hubungan percepatan pusat massa M1 dan 2. Oke. Kalau seperti ini, kita kan sekarang punya asumsi ya.
asumsi, kita punya dua asumsi. Gimana? Karena ini melilit, asumsi satu, M1 dan M2 turun. Asumsi 2, M2 turun, M1 naik. Sebenarnya nggak apa-apa. Mau cari pakai asumsi satu ataupun asumsi dua. Yang membedakan apa? Semisal nih, aku udah pakai asumsi dua, tapi A1 hasilnya itu negatif. Karena negatif, berarti sebenarnya kondisinya pakai yang satu. Gitu aja. Oke. Jadi aku bebas mau pilih salah satu. Mungkin aku pakai asumsi, asumsi mana ya? Asumsi saat bebas lah. Mau mana-mana. Ntar aku rapiin dulu ya. Ini jangan di sini. Nah, di sini. Sekarang kita pakai sama-sama turun aja. Berarti gimana kalau sama-sama turun? Ini kan benda satu. Berarti dia turun A1. Ini benda dua. Berarti turun A2. Oke. Kalau gitu, dia kan turun. Berarti omeganya di mana? Di sini. Sorry. Alfa 2. Ini juga turun berarti alfanya di sini. Alfa 1. Ya kan? Karena dia turun. Kalau dia naik kan gimana? A1-nya ke sana, percepatan sudutnya tetap turun. Jadi kalau udah gini, kita kan dapat analisis ya. Mungkin aku bisa geser di sini. Ininya kita bisa geser sini. Yang sampingnya kita buat mana? Buat yang ini. Jadi kita nggak usah gambar lagi. Nah, kalau kita cek, berarti kan setiap benda kita tinjau di titik kontak. Di titik kontak di sini apa? Setiap benda punya percepatan, bukan setiap benda sih, setiap titik pada benda. Percepatan yang sama. Terus, ini kan alfa satu nih, muter gini. Kalau kita nyarinya di sini, berarti alfa satunya di sini. Alfa satu kali R. Tapi kan kita nyarinya di sini. Berarti di sini alfa satu dikali R. Oke? Mungkin titik kontaknya aku kasih warna, eh, nanti dulu aja titik kontak, masalah titik kontak. Sekarang, oh iya, satunya belum kita tinjau ya. Ini, yang ini. Nah, oke. Kalau kita ninjau di sini, setiap titik pada benda mempunyai percepatan yang sama kan? Berarti di sini A2. Lalu di mana? Sorry, sorry. Bentar.
Lalu di sini ada alfa 2 dikali R, ya kan? Kalau misal ini ditanyakan di sini, maka di sini kan. Alfa 2 dikali R. Kenapa? Karena tegak lurus, ya kan? Ini tegak lurus. Lalu titik kontaknya yang mana? Jangan gelap ya, takutnya nggak kelihatan. Yang soalnya kan ini udah gelap warnanya. Tuh, malah nggak kelihatan. Jauh. Oh, melebur jadi satu. Nah, ini kan titik kontak. Tapi yang membuat beda, kira-kira gimana ini? Kalau secara logika ya, walaupun ini turun sama ini turun, karena ini lebih berat, otomatis talinya cenderung bergerak kemana? Ke sana, ya kan? Is, biar rapi, kita rapikan dulu. Nah, cenderung bergerak ke sini kan? Walaupun ini turun, tapi kan dia tetap ininya ke atas, ininya ke bawah. Kalau ini sama turun, yang ini turun, ini kan malah tarik-tarik, putus kan? Oke, udah, udah apa ya? Udah kebayang ya? Berarti kita dapat katakan gimana? Gini, anggap aja titik A di satu, A1 kan kalau sama ya. Atali, atali pada satu itu sama dengan apa di sini? Atali pada satu kan bergerak ke sana nih. Atali satu. Sorry, sorry. Sana. Kalau di sini bergeraknya ke bawah. Atali dua. Atali satu sama dengan atali dua. Supaya nggak putus. Ya kan? Berarti atali satu itu kita cari satu-satu. Atali satu itu apa? Mana? Ini kan alfa satu R dikurangi A satu. Kalau atali dua, A2 kurangi alfa 2 dikali R. Nih, oke. Berarti kita dapat hubungan apa nih? Hmm, mana tadi? Misal, kalau kita punya ini persamaan satu, ini persamaan dua, ini persamaan tiga, maka kita dapat substitusi. Substitusi dua, tiga ke persamaan satu. Hasilnya apa? Alfa satu R dikurangi A1 sama dengan A2 dikurangi alfa 2 dikali R. Maka kita dapatkan hubungan apa ini? A1 ditambah A2, ya kan? A1 ditambah A2 sama dengan
Alfa satu. Ntar kayak ada yang ragu sih, Bu. Alfa satu. Ini kan beda ya jari-jarinya ya. Oh, aman-aman. Tinggal ini alfa satu kali r satu, ini alfa 2 kali r dua, ini r dua, ini satu. Oke, berarti ini satu, ini dua. Maka kita udah dapat hubungan nih. A satu tambah A dua sama dengan alfa satu r satu ditambah alfa dua r dua. Sehingga udah menjawab kalau hanya mencari hubungan percepatan. Gimana? Siapa tadi yang tanya? Kurnia gimana? Kalau udah menjawab, sebenarnya ini soal kayak gini bisa panjang banget. Kalau misal kita juga harus mencari a satu gimana, alfa satu gimana, a dua gimana. Cara jawab itu kita harus hubungin dengan gaya. Tapi karena kita topiknya bukan itu ya, kita cari hubungan percepatan aja. Oke, jelas. Boleh coba juga pakai asumsi dua, Kak. Sebenarnya nggak panjang sih. Oke, ntar ya. Sebenarnya kalau misal nih kita mau ngecek hasilnya sama atau enggak, kita nggak bisa dengan cari hubungan percepatan. Karena pastinya, apa itu namanya, berbeda nanti. Harusnya ya. Kenapa? Karena kan kita belum menghitung gaya tegangan tali, gaya berat, hubungan torsinya. Nah, kalau misal kita udah hitung itu, nanti pasti hasil akhirnya sama. Tapi kita coba aja ya. Ini tadi kita pakai asumsi satu ya. Wow, ini ku taruh mana ya enaknya? Nah, gini aja. Terus aku kasih judul di sini, asumsi ke satu. Kalau kayak gini kan enak ya, jelas. Sekarang di sini itu asumsi kedua. Oke, ntar mungkin aku jangan taruh sini dulu karena kan sempit taruh sini. Waduh, kok nggak bisa ya? Gini-gini. Yang di sini kita hapus dulu. Kita delete. Yang di sini kita bersarin. Ah, biar enak. Asumsi dua itu gimana? Oh, waktunya kurang. Oke, M1 naik, M2 turun ya. Hmm. Jadi kita harus gambar lagi sini.
M1 kan naik ya. Berarti percepatan pusat masanya dia ke atas. Oke. Tapi karena dia naik, dia kan naik. Naik, dia cenderung kan. Nah tadi, dia juga akan ke sini. Ini kan ditarik nih. Seharusnya bukan gini sih. Dia tetap ke sini. Kenapa bukan ke sana? Kira-kira kenapa? Karena dia ini cenderung ke sana. Oh enggak. Ini kan ditarik. Walaupun ini naik, ini kan tetap muternya ke bawah. Karena dililit. Paham nggak? Eh, Kira-kira gini, wes. Dia kan naik nih. Segini. Naik segini. Ya kan? Misal ini titik A. Ini titik A. Di sini titik A. Titik A-nya itu di sini. Ini tali apa? Ini tali yang melilit. Tapi dia tetap naik kan? Di sini. Naik. Tapi dia ndloser. Apa ya? Apa sih? Eh, ke bawah tetepan. Kalau yang ini. Tapi dia tetap naik. Kalau secara general ya, dia tetap naik. Cuman dia juga ke bawah rotasinya. Ada yang tanya kan? Lilitan lepas tapi bolanya tetap naik karena berat M2. Ya, gitu. Bisa gitu. Hmm, oke. Oh iya, untuk Elisa nanti jam 11.55 aja ya. Apa itu link grupnya dikirim? Nah, aku jelasin ini dulu. Sekarang di sini kan tetap dia yang di sini kan turun A2. Terus di sini alfa 2. Oke. Sebenarnya kalau misal nggak mau bingung ya, gini. Yang ini kan kalau misal kalian belum bisa bayangin bingung ya, ini kenapa kok tetap ke bawah? Sebenarnya nggak apa-apa kita asumsinya ke sana, sini. Ini nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Cuma nanti ya ribet aja. Kalau misal udah digabungin sama persamaan ya ribet lumayan. Kita coba aja ya. Bentar, kita coba gini aja. Biar pemahaman kan kalau ini naik, otomatis ini kan ikut kena ke sana ya. Ini di sini apa? A tali satu. Di sini A tali 2. Sekarang kita punya data ini. Ini sama data nih. Nah, oke. Oke, sekarang saatnya menghitung. Mungkin aku cepetin ya, karena waktunya terbatas. Di titik sini, dia kan percepatannya otomatis sama ya. Berarti A1. Oke, alfanya di sini nih. Berarti otomatis di sini, seret. Gini.
Di sini alfa satu dikali R satu. Sedangkan kalau di sini alfa 2-nya ke sana, berarti gimana? Aduh, di sini, ya kan? Kalau misal kita cari di sini, berarti alfa 2 dikali ini, ini juga alfa. Bentar. Kalau misal nih kita cari di sini, ini kan tegak lurusnya sini. Berarti tegak lurusnya yang mana? Sini kan? Jadi ini alfa 2 dikali R 2. Jadi kalau misal cari yang di sini, ini alfa 2 kali R 2. Sedangkan A2-nya ke bawah. Oke, titik kontak kita beri warnanya pink ya. Jadi kira-kira gimana nih? Eh, aku rapiin dulu aja ya. Yang ini tak taruh ke atas. Oke, nice. Sini. Oke, kurang ke bawah ya. Is. Yang di sini dihapus aja. Nah, kita kan udah punya nih. Udah ninjau nih masing-masing. Sekarang kita tinjau titik kontak. Berarti kan sama A1 tanah, atali satu, bener ya? Atali satu sama dengan atali 2. Atali satu sama dengan apa? A1 kurangi alfa satu kali R satu. Atali 2 sama dengan A2 dikurangi alfa 2 dikali R 2. Ini persamaan satu, persamaan 2, persamaan 3. Anggap aja persamaannya sama lah. Eh, beda aksen, aksen, aksen ya. Eh, mungkin aku cepetin ya. Aksen, aksen, aksen. Tadi kayaknya udah ada nih di sini. Mungkin aku tulis lagi. Substitusi dua aksen, tiga aksen ke satu aksen. Berarti gimana? A1 kurangi alfa satu dikali R1 sama dengan A2
dikurangi A alfa 2 dikali R 2. Nah, nanti aku buktiin kenapa seharusnya alfa satunya ke bawah. Seharusnya cukup sini jam 12. Oh ya, Elisa bagikan anunya ya. Apa namanya? Link apa? Sambil aku jelasin bagiin link grup. Berarti kita punya A1 kurangi A2 sama dengan alfa satu kali R1 kurangi alfa 2 dikali R2. Kira-kira kenapa nggak sama ya? Ini kan A1 tambah A2, alfa satu R1 tambah alfa 2 R2. Gampang. Kenapa coba? Karena kita asumsinya beda. Ya kan? Kita A1-nya ke atas. Berarti kan yang sebelumnya A1-nya ke bawah. Berarti seharusnya ini min A1 kan? Terus alfa alfa satu juga kebalik kan? Seharusnya min alfa satu. Berarti kita dapat katakan ini min A1 min A2 sama dengan min alfa satu R1 min alfa 2 R2. Maka kali minus semua A1 tambah A2 sama dengan alfa satu R1 ditambah alfa 2 R2. Terbukti sama kan? Kasus satu sama kasus 2. Oleh karena itu, aku bisa katakan mau acuannya mana, bisa aja asal konsisten. Konsisten arahnya. Jadi terbukti ya. Oke. Eish. Oke. Ntar aku cek. Gimana? Siapa namanya? Gimana ke... Tadi siapa yang tanya? Jocelyn gimana? Jelas nggak? Oh iya. Bisa masuk ya di grup itu. Amankah Jocelyn? Linknya di chat bisa masuk ya. Bisa masuk sekarang. Kalau enggak, salin dulu aja. Nah, ya. A-nya negatif karena ke atas. Awalnya kan A-nya ke bawah. Jadi kebalikan. Gimana, Jocelyn? Eh, paham kah? Gimana? Mantap. Mungkin materinya segini dulu aja ya. Karena kita kan terbatas waktu juga. Semoga ilmu yang aku bagiin bermanfaat buat kalian. Eh, tuju apapun tujuan kalian, semangat belajar dan jangan menyerah ya. Karena kan emang awal-awal itu susah. Aku pun dulu ya juga susahan sih. Kesusahan banget malah. Tapi aman. Yang penting konsisten aja. Dikit-dikit aja nggak apa-apa. Yang penting jangan menyerah. Gitu aja. Mungkin mohon maaf ya jika dari aku ataupun admin lainnya, aku mewakili di sini. Jika ada salah kata ataupun salah di lain hal, mohon maaf dan terima kasih ya. Mungkin eh gitu dulu. Gimana udah masuk kah di grupnya? Oke, mantap mantap. Semisal udah, bentar ya, jangan apa namanya? Jangan live dulu.
Mau aku apa? Dokumentasi bentar. Bentar ya. Mungkin aku stop share dulu ini. Bentar, aku dokumentasi dulu. Bentar. Oke, dah. Sekian dari aku. Terima kasih ya. Boleh leave dari Zoom ini ya. Nanti reka nanti rekaman sama ininya aku bagiin di grup.